Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dudeshani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan acara ASI. Semoga diberikan kesehatan selalu dan diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan tentunya tidak lupa kami akan sapa Bapak, Ibu, pengunjung dan pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, serta semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pemirsa, tentunya kita minggu ini hadir dengan tema yang baru ya, yaitu karena sekarang kebetulan kita sedang musim penghujan ya, dan pada anak-anak ini rentan sekali terjadi penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, apa saja sih yang termasuk dari penyakit ISPA? Kemudian apa saja tanda dan gejala dari ISPA ini? Kemudian apa saja sih pesan-pesan atau mungkin tips-tips untuk para mam, para orang tua di luar sana untuk mencegah atau menyiapkan kondisi anak-anaknya dalam menghadapi musim penghujan ini. Nah, pemirsa, saya di sini tentunya tidak sendiri ya. Sudah ada teman nih saya ya, nggak mungkin sendiri ya. Oke, langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Dosi Mudi Nurina, spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Dosi. Waalaikumsalam Dokter Gita. Bagaimana kabar hari ini dokter? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Okay. Ini agak lumayan cerah ya dok hari ini ya. Iya. Tapi nggak tahu nanti siang ya dok ya, atau mungkin nanti sore nih agak hujan. Betul. Nah, dok ini kan lagi musim penghujan, ya kan? Kita sering sekali mendapatkan pasien-pasien, terutama anak-anak itu datang dengan gejala batuk, pilek, dan lain-lain. Nah, ini biasanya kita sebut dengan ISPA gitu ya dok ya. Nah, sebenarnya mungkin bisa dijelaskan dulu dok, ISPA itu pengertiannya apa kepada para pemirsa kita di luar sana? Silakan dokter. Iya, jadi ISPA ya yang sering kita dengar itu singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Di mana ISPA itu macam-macam ya, tidak hanya batuk, tidak hanya pilek, kalau orang sering menyebut common cold ya. Bisa juga sampai ke arah infeksi paru seperti bronkonemonia ya. Jadi berbagai macam. Intinya semua itu terkait dengan saluran pernafasan mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Begitu Dokter Gita. Baik dokter. Jadi kayak sekumpulan dari gejala juga ya dokter ya. Jadi tidak hanya batuk pilek, bahkan sampai ke parahnya bisa sampai ke paru-paru si infeksi ini ya. Nah, ini tuh sebenarnya tuh kaitan eratnya tuh seperti apa nih dok? Bondingnya atau hubungannya tuh antara musim penghujan dengan si penyakit ISPA ini dok? Jadi keterkaitan ISPA ya terhadap adanya perubahan cuaca ya, tidak hanya musim hujan sebetulnya ya, tapi kenapa sih saat musim hujan itu ISPA berisiko meningkat, terutama pada anak-anak ya, karena adanya perubahan suhu dan kelembapan ya. Semakin saat musim hujan, suhu pasti akan turun ya, dimana penurunan suhu itu akan diikuti dengan kemungkinan berkembang biak virus atau bakteri lebih cepat, sehingga resiko penularan lewat udara juga semakin tinggi seperti itu. Baik dokter, berarti kita garis bawahi adalah perubahan suhu ini ya dokter ya, sangat bisa meningkatkan resiko terjadinya ISPA. Betul. Karena ISPA ini singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut nih dok. Ini nih apa aja sih dok biasanya kumpulan dari ISPA ini penyakit-penyakitnya dok? Ya, jadi ISPA itu banyak ya, kalau mulai dari atas dulu kita, dari hidung. Bisa istilahnya rinitis ya, atau kita kenal pilek, biasanya gitu kalau orang awam. Kemudian turun lagi ke bawah, bisa ke tenggorokan, atau yang disebut biasanya radang tenggorokan ya, itu atau faringitis kalau istilah medisnya, atau bahkan bisa ke arah rinofaringitis, atau yang dikenal istilah common cold, seperti itu. Semakin turun ke bawah lagi bisa ke arah laringitis. Laringitis itu saluran pernafasan yang lebih bawah ya, dari tenggorokan. Kemudian turun ke bawah lagi sampai ke bagian saluran pernafasan seperti bronkus, bronkiolus, dan sampai ke paru-paru sendiri. Nah, atau yang sering dikenal kalau infeksinya di paru-paru, pneumonia, seperti itu. Jadi macam-macam, tidak hanya batuk pilek, tapi bisa sampai ke pneumonia. Tidak hanya yang dikenal orang flu saja ya dokter, yang dibilang ISPA ya dokter ya, bahkan sampai parahnya ke bronkopneumonia atau peradangan pada paru-paru tersebut. Nah, sekarang kalau misalkan cara kita mengidentifikasi biar tahu ini termasuk penyakit ISPA, biasanya tuh kalau untuk ISPA itu sering didahului dengan gejala apa nih dok? Kalau untuk identifikasi mungkin
kita lihat dulu ya, paling banyak itu kondisinya ya tergantung tadi keterkaitan dia mengenai bagian apa. Tapi biasanya diawali mungkin dari bersin-bersin dulu ya, kemudian pilek, kemudian diikutin batuk, bisa juga dengan demam-demam ringan. Tapi yang paling sering itu pilek, batuk, dan radang tenggorokan. Tapi jika tidak ditata laksana dengan baik, bisa sampai jatuh ke pneumonia tadi gitu. Baik, dokter. Nah, kalau misalkan tadi kan ada penyebabnya ada virus ya dokter ya? Iya, salah satunya karena virus. Nah, biasanya kalau untuk ISPA karena virus itu, bisakah orang tua ini tidak dulu dibawa ke dokter? Mungkin pengobatan awal yang bisa dilakukan oleh orang tua di luar sana itu apa, dok? Ya, jadi kalau misalnya anak atau buah hati bapak ibu ya misalnya terkena ISPA, jangan buru-buru langsung diberi apalagi antibiotik, biasanya seperti itu ya. Ya, panik boleh, khawatir boleh, tapi kita harus bijak bagaimana sih menata laksana. Intinya kalau memang baru sehari ya, yang pasti intinya daya tahan tubuh anak itu harus baik ya. Jadi anak itu harus istirahat cukup, kemudian kebutuhan minumnya juga cukup atau cairannya ya, susunya cukup ya, makannya harus bergizi ya. Setelah itu baru kita bisa gunakan obat-obatan yang mungkin mudah ditemui atau bisa digunakan di rumah. Misalnya bisa kita oleskan balsem ya di sekitar dada ya, atau di sekitar bawah hidung untuk di bau-bau gitu. Bisa juga kita menggunakan seperti humidifier untuk mengatur kelembapan suhu sekitar di ruangan sehingga saluran nafas juga lebih lembab ya, karena saluran nafas yang lembab itu bakteri virus susah nempel gitu. Kemudian bisa juga kalau untuk anak-anak pilek itu biasanya susah untuk ingusnya keluar, itu kita bisa gunakan juga cuci hidung. Cuci hidung ya, cuci hidung itu kita bisa mulai gunakan jika anak tapi sudah bisa duduk atau berjalan karena lebih mudah digunakan. Menggunakan cairan normal salin itu bisa juga didapatkan di apotek ya, dan cara membersihkannya ada caranya, tekniknya. Tapi ada juga yang sekarang modelnya semprot hidung ya, itu dari bayi pun sudah bisa digunakan untuk semprot hidung. Mungkin yang paling ringan itu. Kemudian bisa juga dengan menggunakan obat-obatan yang untuk mengurangi gejala. Misalnya jika ada demam bisa kita gunakan paracetamol. Selebihnya itu dulu. Nah, jika memang dalam 2 hari kira-kira belum ada perbaikan atau bahkan semakin memberat keluhannya, baru bisa konsultasi ke dokter seperti itu. Baik, dokter. Ya, karena apalagi sekarang obat-obatan untuk ISPA ya atau batuk pilek anak kan kalau kita jeli itu jarang, pasti keterangannya jarang yang anak di bawah 2 tahun, pasti di atas 2 tahun. Makanya hati-hati jika atau bijaksana jika membeli obat di apotek, terutama untuk anak-anak di bawah 2 tahun gitu. Baik, dokter. Berarti intinya penanganan awal ya jangan buru-buru ke dokter, tapi dilihat dulu nih sakitnya karena apa dulu ya dokter ya, dari gejalanya. Bahkan sampai tadi bisa alami-alami dulu ya dokternya. Tapi perhatian khusus bagi anak usia di bawah 2 tahun ya dokter ya. Nah, ini menarik dok, kalau anak usia 2 tahun kan berarti kerentanannya lebih rentan sekali ya dokter ya terhadap ISPA ya. Nah, itu kira-kira dok, misalkan resiko ke depannya apabila tidak mendapatkan penanganan yang baik pada anak kurang dari 2 tahun tuh bisa sampai ke penyakit apa sih dok paling bahaya? Iya, ISPA sendiri kalau pada anak-anak balita ya, terutama anak-anak di bawah 2 tahun itu sangat beresiko sekali ya, karena apabila tidak tertangani dengan baik, batuk pileknya itu bisa memberat, bahkan bisa tadi sampai ke infeksi saluran pernafasan yang bagian bawah. Tadi kan ISPA itu ada 2, yang atas dan yang bawah. Nah, infeksi saluran pernafasan akut yang bawah itu salah satunya bronkonemonia itu tadi ya. Nah, itu bisa terjadi jika kondisi saat awal anak itu batuk pilek ringan tidak tertangani dengan baik, itu bisa menjadi kondisi seperti itu. Dan sebetulnya juga kita lihat tergantung penyebabnya juga. Penyebabnya jika virus biasanya itu bisa sembuh sendiri jika tadi kondisi daya tahan tubuh anak lebih baik ya. Tapi jika penyebabnya bakteri, ya walaupun pada kondisi virus pun juga bisa menjadi lebih berat, tapi pada kondisi bakteri itu dia juga bisa sampai demam tinggi, bahkan anak-anak itu jadi lebih tidak mau makan minum ya, terutama tadi pada anak di bawah 2 tahun, sehingga semakin turun juga daya tahan tubuhnya dan bahkan bisa sampai sesak. Tadi kalau bronkonemonia bisa sampai sesak, kemudian sampai
terjadi henti nafas ya, yang paling bahayanya seperti itu, atau kekurangan oksigen seperti itu, Dok. Baik, Dokter. Menarik ya, Dokter. Berarti bisa sampai ke infeksi saluran pernapasan yang bawah ya. Tuh. Nggak ISPA lagi, ISPB itu. ISPA yang bagian bawah, Dok. ISPA bagian bawah ini. Iya. Baik, Dokter. Nah, ini kira-kira nih, Dok, tanda-tanda gejala yang harus warning banget harus diwaspadai oleh orang tua, yang sehingga ini nggak usah nunggu sehari atau nggak usah nunggu 2 hari, langsung aja bawa ke dokternya, apa aja, Dok? Ya. Kalau ISPA nih, Dok. Kalau ISPA ya. Jadi kalau misalnya masih awal boleh sih ditangani tadi ya, seperti yang saya katakan dengan tata laksana yang mudah, tapi kita tetap harus mewaspadai atau melihat bagaimana sih kondisi anak. Selama anak itu masih mau makan minum, dia hanya demam ringan, itu tidak apa-apa, kita bisa melakukan rawat jalan atau perawatan di rumah ya. Tapi apabila yang pertama anak sudah tidak mau makan minum atau bahkan juga tidak bisa minum obat ya, atau demam semakin tinggi, atau bahkan batuknya memberat hingga disertai sesak atau cekungan dinding dada, segeralah ke dokter. Tidak perlu menunggu sampai 2 atau 3 hari, langsung ke dokter, karena kondisi tiap anak beda-beda tadi, apalagi anak di bawah 2 tahun gitu, Dok. Baik, Dokter. Berarti kalau misalkan memang sudah tidak bisa ditangani, itu berarti benar-benar sudah tidak bisa mau makan minum ya, Dokter ya. Bahkan gejala tadi makin memberat gitu ya. Nggak usah nunggu 3 hari, langsung dibawa ke dokter. Takutnya malah nanti ada risiko penyakit yang lain juga ya, Dokter ya. Saking rentannya anak-anak kan gitu ya. Kayak gitu. Baik, Dokter. Nah, kalau misalkan untuk karena tadi anak-anak ini adalah sistem imunnya itu terlalu lemah atau mungkin masih lemah, itu ada tips nggak, Dok, untuk kita memperkuat sistem kekebalan tubuh pada anak pada musim hujan kayak gini nih, Dok? Iya, pastinya yang pertama tadi ya, istirahat cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, kecukupan cairan ya, termasuk susu, kemudian aktivitas anak-anak juga dipilih ya, dalam artian kalau misalnya dia dalam kondisi diajak keluar, crowded gitu, banyak orang ya, digunakan masker ya, hindari lingkungan yang perokok seperti itu ya. Kemudian jangan lupa untuk imunisasi. Iya, imunisasi juga penting itu untuk meningkatkan kekebalan ya terhadap suatu jenis penyakit gitu, Dok. Nggak boleh main hujan juga ya, Dok? sebetulnya tidak langsung ya, kalau main hujan terus langsung sakit tidak. Nah, itu intinya kalau daya tahan tubuhnya waktu bagus, mau main hujan-hujanan juga nggak sakit. Aman ya, tapi kalau flu abis itu kalau pas main hujan-hujanan terus habis itu langsung tidur nggak makan ya, jadinya kondisi tubuhnya makin turun ya, gampang sakit. Nah itu ya, Mom ya, jadi harus diperhatikan juga ya asupannya untuk imunitasnya. Nah tadi ada menyebutkan tentang imunisasi. Imunisasi tentunya harus lengkap nih, Dokter ya. Terus kalau imunisasi lengkap, kira-kira untuk vaksinasi nih, Dok, imunisasi udah lengkap, boleh nggak sih, Dok, vaksinasi untuk kekebalan tubuh? Kira-kira vaksin apa nih, Dok, yang dianjurkan kalau lagi musim ISPA kayak gini, Dok? Ya, jadi kalau imunisasi itu kan ada imunisasi wajib ya, kemudian ada tambahan juga. Imunisasi yang pastinya itu yang wajib ya, terutama harus diberikan ya kepada anak-anak kita, karena itu sangat penting untuk membentuk kekebalan ya. Salah satunya kalau untuk terkait ISPA itu kita bisa lihat sejak dari usia 2 bulan tuh ada diberikan HIB ya. HIB itu bersamaan dengan DPT dan hepatitis B ya. Kemudian setelah itu juga sekarang program pemerintah yang baru PCV ya. Kalau HIB tadi dia terkait dengan kuman Haemophilus influenza ya. Jadi dia penyebab influenza tapi yang karena bakteri. Kemudian kalau PCV itu pneumococcus, itu yang tadi untuk radang paru atau pneumonia ya. Itu sekarang sudah dicanangkan oleh pemerintah sehingga bisa didapatkan dengan mudah, tidak perlu membayar. Ada sih yang berbayar, cuma pemerintah sendiri sudah memfasilitasi, jadi wajib ya diberikan, itu juga sejak usia 2 bulan. Kemudian yang ketiga, vaksinasi atau imunisasi influenza ya. Jadi influenza sendiri itu bisa diberikan sejak mulai usia 6 bulan. Nah, itu penting. Cuma sayangnya dia belum masuk program wajib ya, tapi dia tambahan bisa diberikan, cuma berbayar sejak usia 6 bulan. Penting karena tadi penyebab ISPA tidak hanya bakteri ya, tapi juga virus. Salah satunya dengan
vaksinasi atau imunisasi influenza itu bisa untuk salah satu mencegah gitu, Dok. Oke, baik. Tadi sudah imunisasi, Dokter ya, bahkan ada imunisasi sudah memang program pemerintah itu untuk mencegah apa tadi, Dok? Seperti influenza, kemudian ada program imunisasi tambahannya juga yang tadi udah bisa dimulai dengan usia 6 bulan tadi seperti itu ya, Dok. Nah, sekarang pasti ada pertanyaan tentang vitamin, Dok. Nah, kira-kira kalau vitamin ini vitamin apa yang boleh atau mungkin dianjurkan gitu, Dok? Ya, jadi vitamin ya yang dianjurkan dari IDAI sendiri atau Ikatan Dokter Anak Indonesia itu salah satunya vitamin zat besi dan vitamin D ya. Vitamin ini sendiri kenapa diberikan? Karena terbukti rata-rata anak-anak di Indonesia itu defisiensi zat besi ya, karena asupan dari intake protein hewaninya masih kurang, sehingga perlu vitamin atau suplementasi zat besi. Kemudian vitamin D sendiri ini juga perlu karena terbukti untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, sehingga vitamin-vitamin ini, vitamin D maupun zat besi ini bisa diberikan sejak masih bayi, bahkan pada bayi-bayi yang ASI bisa dimulai diberikan sejak usia 4 bulan. Bahkan vitamin D sendiri sejak bayi bisa bersamaan dengan pemberian ASI tidak apa-apa gitu. Dan ini sudah terbukti jika konsumsi vitamin D secara rutin meningkatkan daya tahan tubuh, dan salah satunya tujuannya adalah mencegah risiko terjadinya ISPA tadi gitu. Baik, Dokter. Berarti tadi yang lebih dianjurkan vitamin D sama yang mengandung zat besi tadi ya, Dokter ya. Nah, ini nih, Dok. Orang tua biasanya tuh udah mandiri nih, Dok. Udah punya alatnya sendiri, yaitu tentang alat uap itu loh, Dok, untuk nebul-nebul sendiri. Nah, itu seberapa bolehkah gitu orang tua tuh untuk melakukan mandirinya ketika anak itu pilek, atau mungkin yang pijit-pijit tepuk-tepuk itu loh, Dok, yang model itu gimana tuh, Dok? Ya, jadi kalau pada pemberian uap ya atau nebulizer ya, nebulisasi ya kalau misalnya istilah medis yang kita. Jadi sebetulnya tidak semua ISPA itu memerlukan, atau bronkonemoni biasanya itu memerlukan terapi uap ya. Sebetulnya kita lihat dulu apakah didapatkan wheezing, istilahnya wheezing itu mengik ya, seperti itu. Biasanya memang saluran pernafasan anak kan lebih sempit dibanding dewasa, sehingga apabila tertutup lendir gitu saat dia sedang sakit, batuk pilek, biasanya jadi lebih sempit sehingga kadang mengeluarkan mengi. Nah, itu bisa diberikan ya, bisa diberikan sesuai anjuran dokter. Jadi harus konsultasi terlebih dahulu, jangan sembarangan memberikan uap, karena obat yang kita berikan pun juga sesuai indikasi gitu. Jadi memang jika ada mengi ya kita berikan obat-obatan yang membuka saluran pernafasan. Ada juga obat-obatan yang membantu untuk mengencerkan dahak, sehingga dahak pada saat anak batuk pilek lebih mudah keluar. Kita tahu juga kan kalau anak-anak di bawah 5 tahun tuh mereka masih susah ya membatukkan atau mengeluarkan dahak. Biasanya jatuhnya malah muntah, tapi keluar sih lendirnya gitu. Atau biasanya ikut tertelan dan nanti akan keluar saat BAB bisa. Itu bisa juga sih nanti dibantu jika dengan terapi ditepuk-tepuk itu juga bisa. Jadi ditepuk-tepuk dadanya secara lembut. Mungkin biasanya dalam kondisi anak jika sudah bisa diposisikan tengkurap atau posisikan duduk ya, jadi ditepuk-tepuk untuk membantu aliran lendir itu bisa keluar lewat mulut gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan alat manual tuh loh, Dok, saya dulu pernah lihat kayak pipet untuk nyedot lendir, itu aman nggak, Dok? Seberapa aman? Pipet yang khusus nyedot ingus gitu ya? Iya, betul, Dok. Sebenarnya kalau alat-alat seperti itu asal penggunaannya tepat, itu lebih baik daripada menyedot sendiri langsung lewat mulut. Kan ada beberapa tuh orang tua yang panik anaknya tampak grog-grog, kemudian kayak seperti tidak bisa bernafas, langsung disedot mandiri melalui mulut mereka. Padahal justru malah akan menularkan atau mentransfer nih virus dari mulut orang tuanya. Jadi lebih baik dengan alat penyedot itu. Namun kita harus memperhatikan diameter saluran nafas atau hidung anak dengan alat penyedotnya. Takutnya terlalu besar malah mengiritasi sekitar. Jadi harus hati-hati. Malah lebih aman tadi pakai semprot hidung ya. Semprot hidung supaya lebih cair ingusnya gitu, lebih cair. Kalau memang anaknya sudah bisa duduk atau berdiri ya, paling minimal duduk lah, itu bisa dengan tadi bilas hidung. Ya, itu dibilas menggunakan cairan dan spet itu lebih ideal, malah langsung bersih ya.
gitu. Ya. Berarti cairannya biasanya cairan yang infus juga bisa ya, Dokter? Bisa, ya? bisa. Iya, itu bisa. Kalau yang praktisnya pakai itu, tapi kalau yang sudah dijual bebas tuh rata-rata ada, iya. Jadi dia dalam bentuk kemasan itu juga ada. Tapi kalau misalnya mau yang murah meriah ya menggunakan cairan infus dengan SPED ya. Jika masih ragu-ragu bisa berkonsultasi dahulu untuk bagaimana sih caranya cuci hidung tadi, Dok, gitu. Baik, berarti indikatornya kalau anak sudah bisa duduk atau berdiri ya, Dokter ya, sudah bisa ya minimal duduk, iya, karena dia bisa menyangga posisi tubuhnya ya, saat jadi lebih mudah untuk melakukan pendorongan ya, pendorongan dari sisi satunya sehingga akan ingusnya keluar dari sisi yang sebelahnya. Gitu, Dok. Dokter. Nah ini kalau misalkan bayi yang masih ASI nih, Dok, dia lagi pilek kayak gitu, itu posisi menyusui mempengaruhi nggak, Dok? Mempengaruhi dalam artian? Jadi misalkan kan misalnya pilek gitu, sesek nggak, Dok? Jadi kalau pada saat menyusui, apakah ada posisi yang dianjurkan ketika anak pilek untuk menyusuinya gitu loh, Dok? Kalau misalnya bayinya masih full ASI gitu ya, misalnya masih di bawah 6 bulan dia hanya ASI saja, sebetulnya sih tidak ada kondisi khusus ya, karena memang normal itu bayi-bayi di bawah 3 bulan karena saluran pernafasannya masih kecil, kadang malam gitu karena tadi ada perubahan suhu, jadi lendir jadi lebih banyak, padahal saluran pernafasannya kecil ya, jadi terdengar grog-grog. Tetap saja lanjutkan menyusui, tidak ada harus perubahan perubahan khusus atau stop ASI, jangan sampai stop ASI, tetap diberikan. Justru dengan pemberian ASI atau melanjutkan ASI itu kita memberikan antibodi dari ASI ibu ya, sehingga daya tahan tubuh anak menjadi lebih baik. Gitu. Baik, Dokter. Justru itu ini juga untuk meningkatkan imun ya, Dokter. Betul ya. Jadi jangan di stop ya, Dok ya. Baik, Dokter, sebagai pamungkas nih, Dok, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait tema kita hari ini? Silakan, Dok. Jadi untuk para bapak ibu di rumah ya, terkait dengan musim hujan ini ya kita harus waspada apabila anak-anak kita terkena ISPA ya. ISPA tadi mulai dari batuk, bersin, pilek, radang tenggorokan, bahkan sampai demam ya. Nah, waspadai tanda bahayanya. Jika anak mulai tidak mau makan, minum, demam bertambah tinggi, atau bahkan batuk bertambah berat hingga sampai sesak, segeralah ke dokter ya. Dan kemudian yang paling penting lagi adalah pencegahan ya. Harus memberikan nutrisi yang adekuat atau yang cukup bagi anak harus istirahat yang cukup, kemudian hindari lingkungan perokok ya, kemudian harus menjaga kebersihan sekitar ya, karena dengan meningkatnya musim hujan juga, kemudian air kotor, anak sering bermain hujan-hujanan, harus dijaga juga kebersihannya. Dan yang terakhir jangan lupa berikan imunisasi pada si buah hati kita. Baik, luar biasa Dokter Dosi atas penjelasannya. Terima kasih kami haturkan ya, Dokter ya. Sama-sama, semoga sharing-sharing kita hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua ya, Dokter ya. Dan juga para momi-momi, ayahanda dan pemirsa di luar sana itu makin jadi tahu dan lebih aware nih, Dok, cara menghadapi musim penghujan, terutama yang masih punya anak kecil ya, Dokter ya. Sangat rentan sekali. Sehat selalu ya, Dokter. Terima kasih. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung serta saluran TV Hospital TV Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggal tema-tema yang baru setiap minggunya. Nah, saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.